Jasad tiga anggota TNI yang gugur saat bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon tiba di Indonesia pada malam hari ini. Pihak keluarga dan pemerintah Indonesia pun mengutuk keras kejadian ini serta menuntut pengusutan tuntas atas gugurnya ketiga prajurit pembela perdamaian secara transparan dan tegas. Lantas seperti apa langkah konkret yang bisa diserukan pemerintah Indonesia dalam investigasi kasus ini? Kita akan bahas bersama Herubertus Jakatriana, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selamat malam Pak Jaka, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak, dan selamat malam untuk seluruh pemirsa CNN di seluruh Indonesia. Baik Pak Jaka, kita baru saja melihat ketiga prajurit TNI yang gugur dalam tugas di Lebanon sudah datang di Indonesia, sudah peti jenazahnya sudah diterima di ruang VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kalau kita melihat dalam konteks gugurnya TNI, pasukan penjaga perdamaian seperti UNIFIL ini, keluarga dan DPR sudah menuntut adanya investigasi. Begitupun dari pihak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri. Lantas sebenarnya melalui apa mekanisme investigasi ini bisa dilakukan yang paling kredibel secara hukum internasional? Baik, secara hukum internasional, pasukan perdamaian kita itu mewakili tugas dan mandat dari PBB sebagai organisasi internasional melalui mekanisme Status of Mission Agreement, Status of Force Agreement, dan juga berjibaku dengan melaksanakan rule of engagement di wilayah konflik, di wilayah mandat, yaitu di Lebanon Selatan. Nah, untuk itu, mekanisme investigasi itu harus dilakukan oleh organisasi yang diwakili, yaitu PBB, sebagai institusi yang memiliki otoritatif untuk memastikan bahwa tugas dan mandat itu dilaksanakan oleh seluruh anggota PBB, yang dalam hal ini adalah Lebanon, tempat mandat itu dilaksanakan, dan juga pihak-pihak yang sedang bertikai. Dalam hal ini adalah Israel dengan pemerintah Lebanon dan juga faksi-faksi yang menggunakan kekerasan bersenjata. Karena tugas dari UNIFIL adalah untuk menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah Lebanon Selatan. Konsen atau penerimaan dari negara sebagai anggota dari PBB itu adalah salah satu kewajiban dari negara atau pihak-pihak yang terkena mandat itu untuk dapat menerima secara bertanggung jawab investigasi yang dilakukan oleh PBB, karena memang tugas misi perdamaian ini adalah tugas ataupun kegiatan organisasi PBB dalam mencapai tujuannya. Sehingga investigasi yang sah secara hukum internasional adalah melalui mekanisme di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal PBB dan juga United Nations Peacekeeping Department telah melaksanakan investigasi melalui Komandan UNIFIL, dan ini dilakukan melalui kerjasama internasional secara terbuka, transparan, yang dilakukan oleh Troop Contributing Countries di level strategis di Lebanon. Kita tunggu hasilnya, dan ini menjadi sebuah langkah untuk mengungkap tabir apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Secara pribadi, kami juga menyampaikan duka yang mendalam, rasa hormat yang luar biasa kepada anggota TNI kita yang telah gugur di medan perang, di medan misi, yang ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai dan berkontribusi positif terhadap upaya-upaya perdamaian dunia. Baik, Pak JK, saat ini kita melihat situasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tadi Presiden sedang menyampaikan rasa berbela-sungkawa dan ungkapan duka cita terhadap keluarga dari ketiga anggota TNI yang gugur di Lebanon begitu. Tapi kalau kita melihat dan mengingat korban, ini kan merupakan pasukan penjaga perdamaian begitu. Apakah kemudian insiden ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran berat hukum internasional atau bahkan kejahatan perang, di mana kita bisa melihat sejauh mana kemudian pemerintah bisa menekan pengusutannya? Ya, serangan yang dilaksanakan atau ditargetkan kepada pasukan perdamaian PBB melalui Statuta Roma itu adalah kejahatan paling serius di muka bumi, yang salah satunya masuk dalam kualifikasi kejahatan perang. Elemen-elemennya itu merupakan kodifikasi dari praktek selama ini yang telah dilakukan PBB sejak tahun 1950 ketika misi perdamaian pertama dilakukan sampai saat sekarang. Yang ini, serangan-serangan terhadap anggota peacekeepers itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat eskalasinya, baik dari sisi jumlah,
sarana, dan juga modus operandinya. Sehingga pada tahun 1998, Statuta Roma itu memasukkan bahwa serangan terhadap anggota pasukan perdamaian PBB dapat dikualifikasikan sebagai satu tindakan kejahatan perang, sehingga dapat menghasilkan apa yang disebut sebagai pertanggungjawaban individu dan juga pertanggungjawaban negara melalui mekanisme yang ada dalam sistem hukum dan juga hubungan internasional. Saya kira ketika nanti hasil investigasi ini sudah firm, pasti Dewan Keamanan akan melaksanakan apa yang disebut sebagai satu langkah-langkah, apakah nanti dapat menelurkan sebuah resolusi, misalnya ya, yang ini mekanismenya ada dijamin di dalam pasal 13 Statuta Roma untuk dapat melaksanakan upaya penyelidikan dan penyidikan terkait dengan terjadinya serangan yang mengakibatkan meninggalnya atau gugurnya anggota pasukan multinasional dari negara Troop Contributing Countries yang kebetulan saat sekarang diwakili oleh Indonesia. Saya kira, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara, kejadian ini menjadi momentum dan menjadi sebuah public awareness bahwa ancaman terhadap pasukan perdamaian dunia itu semakin nyata dan lethal sifatnya. Sehingga upaya ini saya kira menjadi juga momentum yang paling baik untuk mengadvokasikan kembali mekanisme perlindungan terhadap pasukan multi perdamaian yang berasal dari negara-negara cinta damai seperti Indonesia. Dan saya kira TNI secara kelembagaan juga telah membakukan prosedur-prosedur, mekanisme-mekanisme yang memang dirasa perlu untuk dapat semakin menjaga akuntabilitas, legitimasi, dan juga pengurangan faktor risiko terkait dengan tugas pencapaian mandat yang dibebankan. Sehingga pada kesempatan kali ini apa yang disampaikan oleh Panglima TNI dan juga komunikasi yang telah dilakukan di wilayah konflik di Lebanon Selatan itu membuktikan bahwa leveling di strategis, operasional, dan taktis itu menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan misi perdamaian dunia. Saya kira keadaan saat ini, yaitu penugasan Command Center di PMPP TNI, itu juga menjadi sebuah solusi yang baik bagi lembaga TNI untuk memajukan dan juga mengantisipasi kondisi-kondisi yang mungkin muncul di lapangan yang ini menimbulkan bias-bias hukum, juga ketidakjelasan aturan ketika perbedaan di level strategis, operasional, dan taktis itu betul-betul nyata sehingga dapat mengurangi legitimasi dan akuntabilitas dari pelaksanaan pasukan perdamaian dunia di bawah PBB. Baik Pak Jaka, saat ini memang kita terakhir mendapatkan informasi bahwa ketiga prajurit TNI gugur akibat ledakan yang terjadi di Lebanon ini dilakukan oleh pasukan militer Israel atau IDF. Kita masih menunggu investigasi hal tersebut, tapi kalau misalkan terbukti ada pihak yang melakukan pelanggaran dalam kasus ini, maka sejauh mana sanksi ini bisa dijatuhkan dan sanksi apa yang paling realistis bagi pihak yang bersalah kalau kita berkaca dari kasus-kasus sebelumnya dan melihat ini dari perspektif hukum internasional? Baik, sanksi yang bisa dilakukan ketika kita melihat jurisprudensi internasional bahwa insiden-insiden terhadap serangan pada pasukan multinasional PBB itu kan banyak sekali ya. Salah satunya pada tahun 1996, 1998, the fall of Srebrenica, di mana pasukan perdamaian PBB itu gagal melaksanakan fungsi perlindungan terhadap penduduk sipil, itu juga menjadi korban target serangan yang ini pada waktu itu menjadi sebuah jurisprudensi bahwa Dewan Keamanan PBB dapat mengambil satu tindakan tegas berupa pemberian sanksi ataupun melalui resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai embargo ataupun juga tekanan-tekanan terhadap kejadian yang ada. Sehingga ini merestorasi kejadian yang ada di lapangan dan menjadi sebuah langkah yang baik terkait dengan efektivitas dari pemberian sanksi ini. Sekali lagi, sanksi hanya bisa dilaksanakan oleh lembaga atau otoritas yang memberikan mandat kegiatan ini, yaitu PBB. Melalui Melalui kerjasama internal antar organ utama PBB, yaitu Sekjen Dewan Keamanan PBB dan juga Dewan Keamanan yang kita melaksanakan satu kegiatan di wilayah-wilayah itu, di mana ini merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Keamanan PBB yang memiliki tugas utama untuk menjaga
dan memelihara keamanan perdamaian internasional. Secara kelembagaan hanya PBB yang memiliki kewenangan itu diturunkan oleh organ-organ utama, organ-organ subsidiar di dalam PBB itu untuk menegaskan pertanggungjawaban kelembagaan negara-negara sebagai anggota. Sehingga resolusi Dewan Keamanan itu menjadi sebuah instrumen hukum yang betul-betul dapat digunakan untuk menjaga akuntabilitas dan legitimasi itu. Kalau kita lihat lagi saat sekarang apa yang terjadi di dalam kejadian ini, saya kira Indonesia harus memberikan satu momentum menggunakan ini untuk menggalang apa yang disebut sebagai kesadaran internasional terkait dengan peningkatan penguatan keselamatan anggota pasukan perdamaian yang diterjunkan melalui mekanisme peacekeeping operations melalui bab 5 dan 6 Piagam PBB. Baik, Pak Jaka, kita akan tahan terlebih dahulu diskusi kita. Saat ini kita akan segera menuju ke ruang VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Tadi kita juga telah menyaksikan bersama Presiden Prabowo Subianto telah menghampiri seluruh keluarga dari prajurit TNI yang gugur dan juga memberikan ungkapan bela sungkawa satu persatu dan menyalami mereka dan memberikan semangat dukungan moral kepada keluarga. Kita akan lanjutkan kembali, Pak Jaka. Seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa yang bisa memberi sanksi adalah lembaga yang memberikan otoritas kepada prajurit TNI yang gugur ini. Dan katakanlah kalau misalnya betul dalam hal ini IDF melakukan pelanggaran, dalam perspektif hukum internasional, kemudian apakah negara atau dalam hal ini Israel bisa dimintai pertanggungjawabannya atas situasi ini, atau sanksinya hanya akan dijatuhkan kepada individu yang melakukan pelanggaran? Dua-duanya bisa. Ketika nanti faktual di lapangan, pertanggungjawaban itu bisa menimbulkan pertanggungjawaban negara sekaligus pertanggungjawaban individu. Kita melihat kemarin statement dari Komandan Pasukan IDF itu kan menyatakan bahwa pasukan Israel itu telah memberikan apa yang disebut sebagai pertanda-pertanda ataupun peringatan-peringatan bahwa mereka akan melakukan serangan. Nah, ini perlu dibuktikan sehingga investigasi ini nanti akan menimbulkan atau memberikan satu faktual terkait dengan pemenuhan elemen-elemen pertanggungjawaban negara ataupun kemungkinannya elemen-elemen terkait dengan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai unsur pertanggungjawaban individu ketika faktual ini menjadi sebuah pemenuhan elemen terhadap pelanggaran terhadap kejahatan perang. Nah, dari sini dua-duanya bisa. Ketika nanti kita bisa melihat apapun yang sudah dilakukan faktual di lapangan, ini dapat memberikan satu pemenuhan terkait dengan pemenuhan unsur-unsur yang ada. Yang paling pasti, saya berpendapat bahwa pertanggungjawaban negara ketika hasil investigasi ini nanti muncul, itu pasti yang akan pertama kali dilakukan. Yaitu, jikalau nanti terbukti bahwa Israel melalui IDF sebagai agent of the state melaksanakan kebijakan berupa serangan terhadap kantor atau markas pasukan perdamaian PBB, itu artinya secara faktual dapat dikatakan Israel secara sadar had reason to know untuk melaksanakan serangan itu sebagai satu bentuk kebijakan yang diambil di lapangan. Nah, ini dapat dikatakan terpenuhilah unsur-unsur pertanggungjawaban negara oleh Israel yang dilakukan oleh militer Israel terhadap pasukan perdamaian PBB. Satu itu. Lalu yang kedua, investigasi ini nanti kita berharap juga apakah nanti juga dapat kita lihat terkait dengan siapa paling bertanggung jawab, yaitu command responsibility dari
penembakan itu dilakukan, menggunakan tata cara seperti apa, apakah ini merupakan satu bentuk serangan yang merupakan bela diri atau memang itu direncanakan, ini nanti kita harus menunggu hasilnya. Kenapa? Karena pertanggungjawaban atas kejadian ini basisnya itu adalah faktualitas di lapangan. Sehingga fakta-fakta ini Oke, baik. harus dijamin kredibilitasnya sehingga tidak dapat diragukan lagi dan dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah Baik. hukum pertanggungjawaban negara atau pertanggungjawaban individu ke depannya. Pak Jaka, izin kita akan tahan sebentar sesaat diskusinya. Saat ini kita akan kembali menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pemirsa, saat ini di layar kaca Anda sedang menyaksikan prosesi upacara persemayaman dari ketiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon setelah tadi pukul 18.30 sudah melalui prosesi pergantian peti. Tadi kami juga mendapatkan tangkapan layar di mana Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan penghormatan kepada ketiga prajurit TNI yang gugur sebagai pasukan perdamaian atau pahlawan perdamaian di Lebanon dan memberikan dukungan moral kepada para keluarga yang diterbangkan ke Jakarta untuk menghadiri prosesi penghormatan terakhir atau upacara militer kepada ketiga anggota TNI tersebut. Tadi Anda menyaksikan ketiga peti jenazah dibawa keluar dari apron ruang VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tadi juga proses ini sudah dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing keluarga. Kita melihat
saat ini di ruang VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Presiden Prabowo Subianto kembali menyalami anggota keluarga dari masing-masing prajurit yang gugur di Lebanon. Terlihat duka yang mendalam dari pihak keluarga atas kepergian dari anggota keluarga tercinta dalam misi perdamaian ini. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian dan juga dukungan moral terhadap keluarga dari masing-masing anggota TNI. Mereka adalah Fahrizal Ramadan yang gugur karena ledakan proyektil di sekitar Adik Al-Qushair pada minggu waktu setempat. Kemudian Zulmi Aditya Iskandar dan Muhammad Nur Ikhwan yang gugur imbas ledakan di dekat Bani Hayan pada Senin waktu setempat. Ketiganya kini memperoleh kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB. Kita masih menunggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat nanti akan terjadwal upacara persemayaman dan juga pelepasan jenazah di apron VIP Room Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan setelah proses persemayaman sekitar pukul 21 nantinya, 2 dari ketiga jenazah prajurit TNI akan diterbangkan ke Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menggunakan pesawat TNI AU CN-295 dan C-130J